Dan sudah jelas, Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Lalu bagaimana ceritanya jika ada orang selalu teriak-teriak, bilang jancuk lah, bilang matamu picek lah, dan lain sebagainya. Kita syariah selesai. Tapi thaqafah Islamiyah, tamadun Islami, bagaimana memajukan umat Islam, capaian-capaian apa yang harus kita bangun, kreativitas apa yang harus kita bangun, ini yang tidak akan selesai. Bahkan, bukan hanya tidak selesai, hari ini nahnu minal mustad'afin. Bukan hanya belum selesai, bukan hanya sulit, tapi kenyataannya hari ini kita umat Islam, umat yang mustad'afin, du'afa, yang sangat rendah nilainya, sangat rendah, sangat nadir, titik nadir paling rendah kita ini di mata dunia internasional. Menghadapi adzulmul alami fi siyasah, menghadapi kezaliman global dalam bidang politik, kita tidak mampu. Kita tidak mampu. Orang Yahudi satu dibunuh oleh orang Palestina, dajjal alam kulluh biaswatiha. Kalau ada orang Yahudi satu misalkan dibunuh oleh orang Palestina, dunia ini gempar. PBB sidang itu, dan keamanan sidang itu. Tapi kalau Palestina, sya'bi Palestina kulliha, sya'bi Rohingya kulluhum, patani kulluhum, dan di mana-mana terjadi penindasan, tidak ada orang bersuara, tidak ada yang menyuarakan penderitaan kezaliman menimpa umat Islam. Kalau PBB juga ingin memutuskan sesuatu yang mengutuk pelakunya, segera anggota tetap Dewan Keamanan yang punya hak veto akan menggunakan vetonya sehingga keputusan sidang raya pasti gagal. Kesepakatan mayoritas mengutuk Israel misalkan, Amerika satu saja tidak setuju, gagallah keputusan mayoritas itu. Ini jelas adzulmul alami fis siyasah. Bisa apa kita umat Islam? Bisa apa kita umat Islam menghadapi itu? La haula wala quwwata lana. Tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang jelas-jelas peradaban kita terancam di situ. Ringkas saja. Yang kedua, adzulmul alami fil iqtisad wa fil naqd. Kezaliman global dalam moneter dan ekonomi. Sistem moneter sudah dikangkangi oleh ekonomi global. Dolar Amerika sudah menjadi rajanya standar moneter. Rupiah pun, negara Indonesia kalau akan mencetak uang, misalkan 1 triliun rupiah, harus punya kolateral menyimpan dolar senilai 1 triliun rupiah. Kalau nggak punya, dipinjemin oleh World Bank. Dipinjemin tapi jangan dipakai untuk kolateral, tapi ada bunganya. Tapi jangan dipakai lu ya, tapi ada bunganya lu ya. Ini merupakan adzulmul alami fil iqtisad wal moneter. Semua standar moneter kita pakai dolar. Sehingga kalau kita belanja, saya misalkan belanja di toko pakai kartu Visa atau Master, begitu tergesek, maka kita sudah ikut memperkuat eksistensi dolar Amerika. Sampai kapanpun. Maka tidak mungkin dolar itu ambruk. Nggak mungkin. Dolar itu bangkrut. Kenapa? Karena kuat. Yang menguatkan siapa? Kita. Kita yang perkuat dolar itu ketika kita belanja dengan pakai kartu Visa atau Master itu. Ini adzulmul alami fil iqtisad. Belum adzulmul alami fit tijarah, monopoli perdagangan. Ketika bursa-bursa saham dikuasai mereka, hak-hak paten dikuasai mereka. Di Indonesia itu nggak punya hak apa-apa kadang-kadang. Nanas saja nggak ada nanas Indonesia. Barangnya di Indonesia, tapi yang muncul di pasar dunia bukan yang ada di Indonesia. Nanas itu loh. Mengkudu, pace, bahasa Cirebonnya pace, mengkudu. Itu di dunianya bukan di Indonesia, bukan produk Indonesia, bukan hasil Indonesia. Jangan-jangan tempe, tahu juga nanti akan hilang tuh haknya itu. Begitu pula batik barangkali akan hilang. Ini merupakan adzulmul alami fit tijarah. Belum adzulmul alami fil ilm wa teknologi. Ini sekarang ini bukan hanya perang teknologi, medsos atau IT atau internet, lebih dari itu. Ada lagi sekarang ini, apa? Perang vaksin. Negara yang bisa memproduksi vaksin untuk mengatasi pandemi COVID-19 itu akan menang. Akan mendikte negara yang membutuhkan vaksin. China, Amerika, Inggris, dan negara manapun yang bisa memproduksi vaksin untuk memberikan kekebalan tubuh menghadapi COVID-19 ini, itu yang akan menang. Yang akan mendikte negara-negara yang membutuhkan vaksin. Dan itu akan nyata, akan terjadi seperti itu.
Itu namanya adzulmul alami fit teknologi. Dulu zaman kita maju, zaman umat Islam maju, Ibnu Sina dan CS, Al-Farabi Al-Kindi, ilmu terbuka untuk siapa saja. Ilmu itu terbuka untuk siapa saja. Bahkan Eropa bisa maju karena belajar di Spanyol. Karena orang-orang Eropa belajar sekolah di Spanyol. Maka peradaban pindah ke Eropa. Karena apa? Umat Islam waktu itu terbuka. Ilmu itu dari jami'. Ilmu itu milik semuanya. Siapa yang belajar silahkan. Sekarang nggak bisa. Sekarang tidak semuanya yang mereka kuasai dari teknologi bisa kita mengambil atau bisa kita belajar ilmu mereka. Ada ketertutupan. Demikian pula ilmu persenjataan, ilmu kesehatan, obat-obatan, semuanya akan ada monopoli yang tidak bisa orang lain melihat atau memahaminya. Ini namanya adzulmul alami fit teknologi.